Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Islete dengan NIM 01/2019-0091. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau lebih dikenal dengan IAKN Kupang, dengan program studi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 4. Pada kesempatan saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah metode penulisan karya ilmiah atau MPKI, yang dimana dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pembentuk Iman Anak di Desa Haunubena, Kecamatan Kulpano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas dalam proposal penelitian saya ini, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, dan bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 adalah metode penelitian. Kita akan membahas satu persatu dari latar belakang, dari bab 1 pendahuluan, latar belakang, alasan mengapa saya memilih judul ini. Yang pertama, latar belakang. Dapat kita ketahui bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak. Dan tentunya sebagai pendidik utama, maka orang tua harus terlibat dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, dan orang tua juga harus bertugas dapat membentuk anak. Terkadang orang tua merumuskan perhatiannya terhadap urusan-urusan yang tidak penting, urusan-urusan keluarga, ketimbang dengan memusatkan perhatian terhadap anak. Ini adalah masalahnya. Terkadang di sini orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak, ya. Orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak. Alasannya karena mereka adalah penerus generasi, baik dalam keluarga, gereja, maupun bangsa dan negara. Dan dapat kita ketahui bahwa iman anak harus dibentuk dari kecil dengan peran orang tua mengekspresikan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Sebab anak adalah kunci keberhasilan orang tua dalam pembentukan iman anak. Anak cenderung akan meniru setiap hal-hal yang dilihat dari orang tuanya. Keluarga sebagai sekolah iman, ya, karena merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar tentang iman dan menjadi dasar bagi hidup iman mereka. Nah, sebagai orang tua, merekalah yang menyiapkan dan memberikan bekal kehidupan. Itulah yang menentukan hidup dan kehidupan anak di masa depan. Bukan bekal dari arti materi, tapi lebih kepada hal-hal rohani, yaitu iman yang hidup, kasih yang sejati, sikap hati, cara berpikir dan cara bicara, serta hidup yang selalu bersyukur. Pada dasarnya bahwa orang tua di sini memiliki peran penting. Selain dari mempunyai tanggung jawab terhadap fisik dan psikis anak, orang tua harus menyadari bahwa punya tanggung jawab terhadap hubungan vertikal anak terhadap apa yang dia imani, yaitu Yesus Kristus. Terkadang orang tua lalai dalam membentuk anak semasa dini, ya. Sehingga di sini judul saya peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Semoga dapat menyadarkan akan orang tua atau keluarga yang lalai dalam membentuk akan iman anak, sehingga tidak hanya memfokuskan perhatian terhadap urusan-urusan keluarga atau urusan-urusan yang di luar dari anak, tapi dapat memfokuskan perhatiannya terhadap pembentukan iman anak sejak sedini mungkin. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada fokus masalah.
Yang pertama di sini adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka fokusan pada sebuah masalah, yaitu peran orang tua dan pengaruhnya terhadap iman anak. Dan rumusan masalah di sini yang pertama itu peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Itu adalah rumusan masalah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar peran orang tua dalam pembentukan anak, sejauh mana peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Dan selanjutnya manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama itu adalah kegunaan teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi teoritis bagi pembaca untuk mengetahui peran penting orang tua dalam pembentukan iman anak. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Manfaat yang kedua adalah kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi guru PAK atau guru pendidikan agama Kristen dan calon guru pendidikan agama Kristen atau PAK untuk mengetahui seberapa besar peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Ini adalah bagian-bagian ataupun penting dalam bab 1. Selanjutnya kita akan masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang di sini kita mulai dari yang pertama, 2.1, yaitu pengertian orang tua atau definisi dari orang tua. Tentunya kita akan bertanya, siapa orang tua? Tidak asing lagi bagi kita. Tentunya dapat kita ketahui bahwa orang tua adalah mereka yang dikatakan ayah dan ibu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah ibu kandung. Selanjutnya, orang tua atau ibu dan ayah memegang peran penting dalam mengasuh, mendidik anak-anak. Pendidikan orang tua terhadap anak adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak dan yang diterimanya dari kuadrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kuadratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula. Jadi ketika orang tua menyadari bahwa peran penting dalam ia sebagai keluarga bukan hanya sebagai sebagian besar pada fisik dan psikis, tapi tentunya harus menyadari akan hubungan antara anak dengan apa yang dia imani. Di sini orang tua juga merupakan pendidik sekaligus pengasuh, mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan anak. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan, peran orang tua memiliki peran penting dalam pengenalan dan pembentukan potensi dasar yang baik, dan baik potensi agama, budaya maupun potensi sosial. Jadi di sini ada beberapa potensi, yaitu agama, sosial, dan budaya. Jadi terkadang kita lebih fokusnya kepada sosial, budaya, dan kita lalaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sehingga di sini orang tua harus menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak sedini mungkin, sehingga dapat membentuk iman anak, sehingga ia bisa tumbuh berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Orang tua adalah ayah dan atau ibu. Dan di dalam keluarga, peran kedua orang tua sangatlah penting, yaitu mengasuh, membimbing, membantu, mengerahkan, dan menghantarkan anak menjadi sukses. Dan pada dasarnya orang tua memiliki peran penting dalam hal membina anak, sebab orang tua merupakan pendidik, pembimbing, dan paling utama dalam kehidupan, khususnya dalam perkembangan iman anak. Anak tentunya tumbuh awal itu dari keluarga. Tidak ada anak yang tidak lahir dalam keluarga. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak, karena sebagai anak maka dia tumbuh awalnya itu dari keluarga, dan keluarga lah yang memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak.
sebelum anak terjun pada dunia pendidikan formal, informal, dan non formal, maka keluarga lah atau ayah dan ibu memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak. Pertumbuhan iman merupakan proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini dapat dilakukan dengan membina anak dengan hal-hal yang dapat menumbuhkan iman seorang anak, seperti rajin berdoa, membaca Alkitab, dan mendorong anak untuk ikut sekolah minggu ke gereja dengan menerapkan firman Tuhan, khususnya pada kitab Amsal. Dasar pembimbing kepada anak terhadap pertumbuhan iman anaknya kelak ketika anak menjadi dewasa, mereka akan menyimpang dari jalan yang benar. Jadi terkadang sebagai orang tua juga kita lalai dalam membina anak. Dalam hal ini seperti yang tadi saya katakan bahwa berdoa, membaca Alkitab, serta mengarahkan anak untuk ikut hal yang rohani, itu kadang kita sebagai orang tua lalai. Nah, di sini orang tua harus benar-benar punya tanggung jawab bahwa anak harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan iman pada Yesus Kristus yang kokoh dan kuat. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Tadi sudah saya singgung beberapa bahwa orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan iman anak, sebab mereka adalah generasi penerus dalam keluarga, gereja, maupun bangsa dan negara. Tadi saya sudah singgung dan dapat saya katakan istilah peran, yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama harus dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan di atas, yang dimaksud dengan peran oleh menulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua. Jadi orang tua harus mengusahakan dalam hal membina, mengarahkan, dan membimbing. Memahami tentang kepribadian anak yang akan memasuki usia remaja dengan segala tingkah lakunya membutuhkan suatu studi yang serius, sebab persoalan anak sehingga usia remaja sangatlah kompleks. Dapat kita ketahui bahwa menanamkan kerinduan beribadah semestinya lahir dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus juga dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 mengungkapkan bahwa orang percaya tidak sebagai pendidik rohani harus fokus pada tujuan pendidik, tapi berhikmat menjalani kehidupan beriman kepada Yesus Kristus, mengutamakan keselamatan jiwa, menghasilkan perbuatan baik. Itu adalah firman Tuhan yang terdapat pada 2 Timotius 3 ayat 15-17. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang berikut, iman. Apa itu iman? Kita akan bertanya, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman semua bisa buka dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Iman yang pertama di sini, iman sebagai kepercayaan. Iman Kristen lebih dari sekedar kepercayaan. Walaupun demikian, harus dikatakan bahwa iman Kristen mempunyai dimensi kepercayaan apabila ia mendapatkan perwujudan dalam kehidupan manusia. Yang kedua di sini, iman sebagai keyakinan. Dimensi iman sebagai keyakinan tertuju pada dimensi efektif, yaitu membentuk hubungan kepercayaan diri serta yakin akan Allah yang pribadi dan menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, iman sebagai tindakan. Iman Kristen sebagai suatu respon terhadap pekerjaan Allah dalam Yesus Kristus harus mencakup pelaksanaan kehendak Allah. Dimensi tindakan ini memperoleh perwujudan dalam kehidupan dan yang dijalani dalam kasih agape, yaitu mengasihi Allah dengan kasih sesama manusia. Itu adalah iman sebagai tindakan. Jadi ada 3 ya. Iman sebagai kepercayaan, iman sebagai keyakinan, dan iman sebagai tindakan. Yang berikut kita akan masuk pada pembentukan iman anak.
Dan dalam bagian ini akan dijelaskan penting terkait dengan peran orang tua dalam pembentukan iman anak. Tapi menurut deskripsi Paulus terhadap orang tua rohani. Yang pertama, bagian A, Paulus sebagai orang tua rohani. Rasul Paulus sama sekali tidak menyembunyikan fakta mengenai situasi yang akan dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Ia menjabarkan segala sesuatunya dengan gamblang. Ironisnya, situasi yang digambarkan Paulus tersebut bukanlah mengenai orang tua orang-orang yang tidak beriman atau mengenal Tuhan. Sebaliknya, adalah orang-orang yang aktif beribadah. Bagian B, memprediksi masa depan yang sukar. Paulus sebagai orang tua rohani menasihati Timotius dalam perspektif sejarah. Zaman ketika Timotius melayani merupakan zaman akhir, meskipun dalam perikop sebelumnya ada harapan agar mereka yang tersesat bisa bertobat. Dan selanjutnya adalah orang tua dalam pembentukan anak menurut kajian 2 Timotius 3 ayat 14-17. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 14-17, ada beberapa peran orang tua dalam pembentukan iman anak, yaitu siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan, fokus pada tujuan pendidikan, menjadi teladan serta mengajar dan berpegang pada kebenaran, mengingat ajaran pemimpin yang benar. Firman Allah adalah kebenaran, mengajar, mengatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dan kebenaran, melengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di sini berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 14-17, orang tua memiliki peran penting dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan ya. Orang tua harus memiliki kemampuan untuk menghadapi penyesatan atau ajaran sesat yang datang untuk mengaburkan iman anak. Paulus memberikan kontras di sini dari fasa tetapi engkau. Paulus menasihati Timotius agar mengambil rute kehidupan yang bertolak belakang dengan para pengajar sesat. Timotius dorong untuk mengikuti teladan hidupnya yang setia dan senantiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang berikut, yaitu belajar dari kitab suci. Alkitab diilhamkan Allah dan merupakan sumber pembelian rohani. Jadi orang tua bisa mengarahkan dan membina akan pertumbuhan iman anak melalui hal-hal seperti ini: membaca Alkitab, berdoa, dan mengajak anak untuk mengikuti hal-hal rohani. Poin yang berikut adalah pengajaran tentang iman anak dapat dilakukan setiap kesempatan dan dapat dikemas menarik. Dapat ketahui bahwa pengajaran tentang Allah, perintahnya tidak harus diberikan dalam perkuliahan ya, tapi dalam hal-hal sederhana itu kita bisa menjadikan itu sebagai tempat untuk anak bisa belajar. Poin yang berikut adalah bagi umat Kristiani keluarga sebagai sekolah iman. Kenapa saya katakan bahwa umat Kristen keluarga sebagai sekolah iman? Karena semua itu tumbuh dan awalnya dari keluarga. Jadi di situ orang tua memiliki peran penting untuk dapat membentuk iman anak, baik hubungan vertikal dengan Tuhan dan secara fisik dan psikis. Orang tua memiliki peran penting untuk dapat membentuk kepribadian anak dan iman anak. Dalam mendidik mengenai kehidupan iman, orang tua harus bersikap set by example. Orang tua harus terlebih dahulu mempraktikkan imannya. Jadi ketika orang tua melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen, tentunya anak akan meniru hal-hal tersebut. Tapi kalau orang tua melakukan hal-hal yang bukan sesuai dengan nilai-nilai Kristen, tentunya anak akan berpengaruh dan anak akan melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah kelalaian yang sering terjadi pada orang-orang tua, tentunya pada umat-umat Kristiani. Apabila dalam proses pertama dan utama ini orang tua mampu mendasar iman yang kuat dalam diri anak, maka ketika berada di luar keluarga mampu mempertahankan dan mendalam iman yang dimiliki akan Allah. Jadi ketika fondasinya kuat, yaitu dari keluarga sudah menanamkan nilai-nilai yang baik dan benar, maka anak akan tumbuh dan berkembang di dunia sosial dengan mempraktikkan nilai-nilai yang ada
dalam keluarga, yaitu nilai-nilai Kristiani yang tadi dipraktekkan oleh orang tua terhadap anak. Kita akan masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jenis penelitian yang termasuk dalam ex voto. Dalam penelitian ex voto tidak ada kelompok kontrol dan kegiatan preteks. Yang berikut adalah pendekatan penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan penggunaan teori tertentu dalam penelitian. Ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kita akan masuk pada variabel penelitian. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Terkait variabel bebas pada penelitian ini ada minat orang tua untuk dapat membentuk iman anak. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan berikut tempat dan waktu. Tempat penelitian. Yang menjadi tempat penelitian ini adalah Gereja Santo Titus Anobenak yang berada di Desa Anobenak, Kecamatan Korbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktu penelitiannya, waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 1 bulan terhitung sesudah seminar proposal. Baik, mungkin ini hasil dari proposal saya. Akhir kata dari saya, mari kita sebagai orang-orang tua Kristen, mari kita dapat menanamkan nilai-nilai Kristiani terhadap anak sehingga ia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang sebagian besar orang tua lalai dalam membentuk